Halo guys, sekarang kita lagi di mana nih? Di House of Wit, Chowkit, Kuala Lumpur. Jam berapa? Sekarang jam 11.50. Kita mau pulang pesanan dari net. Kita mau pulang. Nanti kita Kita nyemil-nyemil dulu karena nanti kita mau makan the famous Oriental Coffee. One Last Oriental Coffee karena nampaknya kita tidak akan ke KL dalam waktu yang cukup lama. Anjay. Iya. Nomor KL. Nomor KL. Ya, pokoknya segitulah. Dan jangan keluar frame. Nah, kenapa sini ada? Nah, jadi Kita mau bikin vlog. Kemarin kita di Jepang. Tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Jadi berangkatnya tanggal 9 sampai tanggal 10. Tanggal 15 kita nyampe sini. Ya, story shortnya seperti itu. Kita ke 3 kota. Ke 3 kota Singkatnya itu ada Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Oke, sebelum berangkat kita itu hari itu adalah board forum dan harus standby. Sampai akhirnya dijadwalkan tuh kalau aku selesainya di 18.30. Cuman aku emang udah rencana cabut tuh di jam 11.30. Nggak nyanda kan? Ternyata nggak nyanda. Dan akhirnya jam 17 itu aku udah ngeprint semua. Ternyata turun ke bawah ketinggalan. Aku berpikir daripada kena semprot sama yang suka nyemprot selang, aku balik lagi naik ke atas. Selang dalam keadaan semua sudah hektik. Karena kamu waktu itu kamu ngerti ya? Di hari berangkat. Ya? Iya. Terima kasih. Bentar dulu ya. Kalau sudah Dilanjut. Dari itu ada kerja ngapain? nggak tahu lupa juga. Tapi kayak itu hektik loh kayak. Tapi di hari itu punya yang check out guys. Oh iya. WhatsApp saya tuh dari siapa? Paket bawah tuh ini. Paket bawah tuh banyak banget paket masuk. Sehari ada 10 lebih kayaknya. Termasuk yang di Caga ini loh. Ini baru nih. The Pink ke Corsicle. Akhirnya kita sholat maghrib dulu ya sempat ya. Iyalah. Maghriban dulu sempat maghriban. Dan itu adalah hari Jumat, freaking hari Jumat yang sangat macet. Kita order gokar, bapaknya telat gara-gara macet. Even dia bisa jemput kita. Tapi itu bukan gong sih. The gong is keluar dari CP sebelum masuk tol, dia nggak bisa, kita harus masuk tol. Padahal tolnya lancar. Iya. Tapi jalan itu benar-benar macet banget. Jalannya macet banget. Terus aku di jalan hanya bisa berzikir. Dan doa kayak ya Allah kalau misalnya memang aku nggak ketimbang nggak apa-apa, aku ikhlas kayak gitu. Terus aku udah berdoa lalu minta doa mama ayah. Terus kita check in pun udah tak bisa, hijau. Kita naik jalok itu berangkat PP. Kita nggak bisa kan. Tapi bapaknya tuh satset. Bapaknya juga satset, dia tahu. Mungkin dia nengok dari kaca belakang tuh kayak udah nih orang tengah ngobrol. Bad mood nih dua-duanya. Terus dia untungnya sampai literally 2 jam pas sebelum berangkatan. Belum berangkat. Dan itu Itu paknya 19.58 ya. 19.58 jam 8 tuh kayak jam 8 tuh close bagasinya. Ya, Itu close bagasinya. Jam 20 tuh udah close bagasinya. Kita sampai 19.58. Kayak itu tergopoh-gopoh. Tercepot-cepot. Habis itu kita makan dulu di Solaria. Kita beli wifi dulu kan. Kita beli wifi dulu, pakai Java wifi. Enak sih, cuma jaringan di sananya kurang. Kurang lah pokoknya, sekarang juga kurang nih Java wifi. Ntar aku cari lah SIM lain kalau kayak gini memetnya. Terus habis itu kita makan solar. Makan sol-sol, kamu makan nasi goreng, kamu makan capcay kalau nggak salah. Iya, pokoknya aku habis, seperti biasa saya fokus menghabiskan. Iya betul, terus kita kayak during makan, during makan itu kita gantian sholat. Dulu sholat, terus masuk makan. Terus ternyata jauh musolanya. Jadi kayak yaudah pas kita udah selesai, kita sekalian nuker duit, terus habis itu baru masuk ke sholat dan kita akhirnya masuk imigrasi. Masuk imigrasi, sebelum itu ke toilet dulu, ketemu Pak Indra, group head sistem. Ketemu Pak Indra, dia mau ke Australia. Sendirian terus, sih. Long story short, ternyata kita dapet gate sangat jauh. Gate sangat jauh, gate bener terpojok. Gate pojok, tapi SOP jauh bro. Iya, kita lari sih. Tapi pas di sana itu ngepasin banget pas dibuka ya. Pas dibuka rombongan apa? Kita grup 4 apa grup 5 ya? Grup 4 grup 5. Nah, pokoknya kaum belakang itu kita gitu. Terus akhirnya masuk sampai dalam gerbang. All clear, all enak. Kita taking selfie dan nonton. Kita naik Boeing 787-900, 787-9, nggak ada nol-nolnya. Terus soalnya bagus. Dan kejadian di atas adalah saya pusing karena ini ingus, saya sakit. Saya sakit. Jadi intinya kita tuh chaos di hari itu karena sakit dua-duanya. Semua kayak COVID. Batuk-batuk banget. Steven di pesawat batuk terus. Kalau aku di pesawat pilek. Kamu berapa kali batuk? Ya. Oh iya. Kalau aku tuh ini dan itu kena tekanan. Jadi dia tak bisa keluar coy. Jadi dia tak bisa keluar. Gitu loh. Terus pesawat good lah, tapi masakannya enak. Yang dari Indo masakannya enak. Dari Indo. Dapatnya Yakult tuh ya. Tak kira Yakult Jepang, ternyata produksi Yakult Indo. Yakult Pusada.
Terus landing safely at Jepun jam 7 pagi kayaknya. Jam 7 pagi. Betul, jam Clear. 7.20. Clear banget semua Cuman dari imigrasi, sana cuman hujan. rame banget sih. Benar. Rame banget, Dari tapi sana- semua clear, hujan, posisi enak banget. Kita mandi, ngambil bagasi dulu, habis itu Mandi kayak di shower mandi ini room 9 hours namanya. Itu murah, 9 hours 100 yen ya, satu nggak orang. murah sih. Ya murah sih Cuma sebenarnya. kayak untuk harga Jepang ya itu sosok jadinya karena kayak semua mahal di Jepang gitu. Tapi 9 hours itu jauh ternyata. Ternyata jauh, Ternyata jadi jauh. harus turun terus naik lagi tuh kayak basically adalah kapsul hotel tapi dia juga menjual kamar Fasilitas mandinya. kayak shower and locker gitu kan. Nah setelah mandi kita udah siap-siap, udah bersih dan Kita makan. cantikku ini kita mau kirim bagasi. Itu jangan lupa Oh, kita iya. adalah awal dari sebuah permasalahan besar. Permasalahan besar yang terjadi. Permasalahan besar yang terjadi. Jadi kita mau pakai Yamamoto lah. Yamamoto itu adalah kayak ekspedisi pengirim bagasi gitulah di Jepang. Tetapi ternyata sampainya kalau besok. yang di Tokyo itu sampainya tuh karena kita juga udah lewat Jam tenggat 8. waktu, jadi Jam 9, mereka itu cuma maksimal jam jam 9. Nah kalau lebih dari jam 9 bagasinya sampainya besok. Which nggak bisa karena kita besoknya mesti ke Fuji. Masti ya, tolong bikin saya gitu. Isi amat banget. Nah, gitu. Terus habis itu kita dikasih tahu bahwa kita bisa ke JAL ABC. Tapi Ya, ternyata itu JAL nggak juga nggak bisa. Ya sudah. Ya udah kayak udah kita ganti Mau koper ya udah kita makan dulu. Makan dulu di Makan dulu di namanya Latokue. Latokue. Itu Atau enak. kue enak Enak. itu di pokoknya tuh di Di terminal pojok. kedatangan terus naik satu Nah, lagi. Nah itu Di pojok. di pojok lah pokoknya dekat Dekat Castle. observatory. Iya di dekat observatory. Itu enak sih. Itu enak. Dan itu makan. Makan dan Kari. harga oke banget. Harga oke, Itu halal. Jepang dan airport ya. Airport. Dan it's big. Benar. Big, Big. kayak Big kayak kenyang banget. kayaknya gede dan apalagi kalau misalnya kita tuh ya gede banget. Terus habis itu Isi habis itu kita udah pas jam 2. Itu aneh. jam 2 sampai 1 jam 3. Karena jam 3. Halo guys, melanjutkan cerita yang tadi. Kita sudah makan pakai pancake apa tuh tadi ya? Enak sih. Ibu ya. Sourdough tapi memang kayak ya udahlah apa masalah Terus sama sourdough ini belum tak makan, dia nggak diangkut nanti diusir. Oke, kita lanjut ceritanya. ya Tadi sampai makan di Latokue. Latokue. Habis makan dari Latokue. Ya, habis jalan dari Latokue kita turun ke bawah naik Narita Skyliner. Itu adalah kereta penghubung dari bandara ke pusat Yoyogi. kota Tokyo. Kita ke Yoyogi Station dulu. Yoyogi apa itu? Yoyogi Station. Oh iya, kayaknya itu intersection kereta jalur-jalur kereta gitulah nanti kalau kita mau pindah apa gimana. Nah, Jadi terus dari Yoyogi kita ke Shinjuku. Oh, Shibuya. Nah, Nah, sampai di nah, Shibuya. Ntar dulu, Ntar tenang. Harus Jangan tenang. sensitif itu loh kalau dengar kata-kata Shibuya. Dari Shibuya kita tuh mau nitip di awalnya jadi di mana sih? awalnya tuh di yang disuruh TikTok itulah, Iya, tapi kita lihat di ternyata TikTok. Ternyata full. Jadi kalau Pintu di B, TikTok pintu B. pintu B, Pintu B, itu kalau di TikTok. pintu B itu jadi turun dari apa Yoyogi nanti connecting ke Iya. Shibuya itu cuma naik satu nanti Gampang lah, adalah gampang banget gampang. kan terus ternyata di situ full akhirnya kita Full. tanya nih ke satpam yang nggak berisi Enggak, sebenarnya di situ tuh masih ada satu ya. cuman kan nggak cukup Cuman kita waktu itu nggak tahu kalau ternyata satu itu cukup untuk dua, Oh, iya, gitu kan benar. ceritanya. Terus akhirnya ada bapak tua. Pak tua itu menyarankan Central Gate. Oke, dari gampang situ. tuh kalau Gampang, kita di karena atas kalau tanah. karena kita di bawah tanah Kita lagi di atas tanah kita waktu lagi di itu. atas tanah dan sign-nya tuh very clear Banyak banget. jadi kayak gampang gitu Gampang lah. menemukan Terus si kita Central menaruh Gate. lah. Harganya Menaruh, 900. ya something 900 ya? lah 900 yen. Iya, Kayaknya. iya hampir 100 Per lah. 24 Dia 24 jam. Tapi per 12 malam. enggak, pokoknya per jam 12 malam Per jam lewat 12 malam, kamu kan bayar cash lagi. Nah, terus habis itu udah tuh taruh kita kayak yaudah Nah, itu tenang. apa merecord itu tuh sentral gitu di Karena bagian mana ini itu ya kita belum tahu pengalamannya ini pengalaman pengalaman. ya jadi kita tuh nggak tahu Shibuya itu sebesar apa pertama Ya. kedua kita Shibuya belum itu tahu sampai kerak bumi ternyata. kerak bumi sama ada apa karena Ada dia apa ada juga? Shinkansen ada Enggak ada Shinkansen. ada sayang Oh iya. ada Oh. pokoknya JR Line Ya, itu kan- JR lah pokoknya. itu JR Line itu di atas terus ada yang kereta Ya, pokoknya banyak. darat terus ada yang bawah tanah bergerak Jadi dia tuh inilah apa kayak station Kayak yang sentral gede. gede. Jadi dia station tersibuk dan terbesar kedua Nah, setelah Shinjuku. benar kayak rasanya stasiunnya itu se-Jogja mungkin ya terus kayak Se-UGM gitu ya. se-UGM benar Tapi beneran real tapi gedang. emang gedang kayaknya se-UGM beneran Se-UGM sih menurutku ya. Karena ini beneran gede banget karena ya. gede banget Gedenya di bawah tanah. Kalau di luar kayak kecil doang, kayak bangunan shopping doang. gitu terus long story short ya sudah kita kayak tenang peaceful kita mau ke Keluar ke Shibuya Sky Shibuya Sky Shibuya Shibuya Sky tapi kita Building. sebelum itu Shibuya Sky Building tapi Kita Shibuya Crossing. Shibuya Crossing Crossing, seperti biasa Shibuya seperti Scramble. turis kita Nah itu kita keluar lewat Hachiko Gate. Chico Gate. Kita tidak merecord apapun ya, tolong sampai situ. Kita hanya mengandalkan pengingatan yang kita yang sok tahu ini. Wow.
Akhirnya kita normal tuh, crossing, masih semua nyaman. Terus habis naik itu kita ke Shibuya Sky Sky Building. Building, ya, kayak di TV-TV lah, kayak di Itu TV-TV. aman. Nah, jadi kayak tidak terlalu ramai, bagus di atas tuh ya kayak Habis hujan. Oh ya BTW, jadi di Tokyo itu actually sudah summer, sudah mau masuk summer. Cuman mereka tuh kayak anginnya masih dingin, terutama kalau habis hujan tuh dingin banget, kayaknya in around 11 derajat gitu. Terus Tapi enak guys. Enak. Itu best time summer school, kecuali tapi dilarang ke Kyoto. Nanti kita cerita kenapa dilarang ke Kyoto during those times gitu. Terus habis itu kita udah kita ceritain dulu di Shibuya Sky Building itu di atasnya naik, dan itu tuh kayak ada eskalator yang viral. Gak boleh bawa powerbank, padahal baterai kita habis. Gak boleh powerbank, terus gak boleh bawa anything lah, karena ditutupin di locker Dikasih locker. Terus habis itu di situ itu atasnya ya kayak B aja sih sebenarnya. Ya observatory tower lah. Observatory. Oke sih. Tapi yang kayak di TV lah. Kayak di TV lah pokoknya. Ya gitulah. Sebenarnya estetiknya tuh ya cuma sih. Di eskalatornya. Eskalator doang. Eskalatornya itu. Terus habis itu kita turun. Kita turun. Oh iya, itu tadi berbayar ya? Itu tadi berbayar. Iya benar. Terus kita turun. Kita turun kita ke sebentar lupa ya. Makan dulu. Kita ke Shibuya Crossing lagi. Oh iya, kita makan di mall. Di Shibuya. Iya, di mall, makan di mall. Ke Wacho. Namanya kita makan di Gyumon halal ramen. Itu enak sih. Enak. Jadi white dia broth. White broth. Jadi jarang kan, karena jarang ramen yang ada white broth itu kan. Unik sih, unik. Saya minum dulu ya. Terus habis itu kita belanja di GU. Freaking cheap. Bayangin dengan harga Jepang. Dengan Jepang yang OMR sama hal itu, dia kayak cuma 220, dapat tax refund pula. Ya, keren banget. 220.000 dirupiahkan. Tapi ya dikasih Jepang gitu. Tapi bajunya bagus. Kayak kualitinya tuh kayak Uniqlo sih. Tapi kalau sampai Salta lebih bagus GU ya maksudnya. Bagusan GU. Masih bagus GU. Jadi GU tuh sister brand dari Uniqlo, tapi dia cheaper. Kayaknya memang ditujukan untuk para turis. Karena kita memang jarang melihat orang lokal tuh belanja di situ. Terus habis itu belanja di GU, dan kita ke Minato apa sih namanya? Tokyo Mori. Team Lab Mori Building. Kita early sampai sana. Tapi nggak apa-apa. Tapi awal bagus banget, kita golden hour, foto-fotonya bagus banget. Cantikku ini. Surroundingnya tuh kayak oke banget gitu, kayak Tokyo is dream banget. Itu ada kayak beberapa. Kayak itu Senop tapi sepi gitu loh, kayak apartemen mahal di Senop tapi itu sepi gitu. Dan itu kayak ada Mori Building tuh ternyata beberapa. Dan itu bagus. Dan sepi, jalanannya oke. Banyakkan taksi daripada mobil pribadi. Benar. Oke banget, kita berkeliling. Jadi sebelum masuk ke itu Tokyo Team Lab, jam kita tuh jam, tapi kita udah 30 kita udah kayaknya dari jam 4:30 apa jam 5 gitu lah. Jadi kita nyantai di depan. Kita nyantai dulu di depan, dan itu tuh dari situ kita bisa lihat Tokyo Sky Tree. Iya, Tokyo Sky Tree. Jadi kita memang memfoto Tokyo Sky Tree juga seperti ini. Nah, di situ kita setelah itu masuk ke Team Lab. Itu di bawah. Team Lab. Itu di bawahnya Mori Building. Di bawah Mori Building ke basementnya. Mori Building basement. Dalamnya itu ya bagus, tapi untuk harga segitu. Iya mahal sih, maksudnya kurang worth it lah. Maksudnya itu adalah museum macan atau museum Sono Budoyo, tapi versi besar. Enggak, versi lebih bagus Sono Budoyo enggak kayak gitu. Iya, maksudnya versi lebih bagus, lebih besar lah pokoknya. Nah, pokoknya intinya dia kayak untuk harga segitu itu bisa ditemukan anywhere, jadi nggak harus, mungkin sebenarnya yang lebih bagus karena ekspektasi aku itu tuh yang Team Lab Forest gitu, yang Garden kalau ini tuh kita di building, jadi kayak ya udah pameran biasa aja. Team Lab Epson. Kalau yang Garden tuh kayak experience-nya tuh lebih nyata, jadi suruh copot sepatu, biasa selalu merumput kayak gitu, cuma ya udah nggak apa-apa, next time kita bisa lah nanti kalau sampai jam 8:30 malam. Nah, posisi itu kita belum makan, dan akhirnya kita ke Shibuya. Jam 9 tuh baru selesai kita. Setengah 8 itu kita baru selesai di daerah apa tadi namanya Mori, pokoknya lupa nama daerahnya apa, tapi Mori Building. Minato. Nah, habis itu kita ke Shibuya lagi, karena kenapa? Kita ke Harajuku ya. Kita tuh awalnya ke Harajuku dulu. Oh iya. Kita ke Harajuku. Iya, makanya Harajuku. Iya. Kita ngide nih. Kita tuh ke Harajuku. Karena dekat doang. Kayak one station gitu loh. Tapi kita turun cari makan-makan di sana, tutup guys. Kita tuh ngide jalan ke sana sih, jadinya nggak naik kereta, padahal posisinya kita belum makan, dan kayak pikirnya kayak deket doang dari sini. Jepang itu sangat fun untuk walking karena dingin ya. Tapi kita belum makan. Kita belum makan, jadi kayak aduh udah lemas banget. Tapi sampai Harajuku. Tujuan kita mau kemana? Roast beef Ohno waktu itu. Iya, roast beef Ohno. Tapi ternyata di situ nasinya habis. Terus kayak kita looking for cafe yang nasi dan masih buka karena pada tutup semua. Jam 9 itu tuh semuanya di Jepang udah tutup. Jadi kayak besok pagi nggak boleh, udah jam 9 kalau kita memang mau cari makan dan lain-lain. Terus habis itu kita
karena itu tutup kita jalan lah ke kita Harajuku yang ganggang. Harajuku ganggang sampai kayak ujung gitu lah. Dan kita menemukanlah resto Indonesia. Bukan, kita ke kafe dulu. Kita ke kafe. Jadi ada McD. Waiting list. Ada McD tapi nggak ada nasi. Tapi nggak ada nasi. Kita kayak meh banget karena itu pasti udah lapar dan harus nasi. Kita dan seberangnya itu ada kayak rice bowl di kafe itu. Kita tapi tutup. Nggak tutup. Itu nggak order deh. Enggak, Terus tapi kita kan masih pindah. bisa, Oh tapi iya, lama. iya. Nanti Kita udah kelamaan. masuk ke dalam, cuman kayak lama banget, terus kayak lama banget sebenarnya cuma kayak 3 gemuk duduk, cuman tuh jalan meja tuh belum pada dilayani juga. Iya. Habis itu kayak oh yaudah nggak bisa kita kelamaan, akhirnya keluarlah dari gang Harajuku yang ujung itu, belok Kita kiri ke kita. kiri, masuk Tiba-tiba sebuah ruko. nemuin Ada Kuto Bali. Indonesia Bali. Kuto Bali enak. Nah, Recommended akhirnya lah. itu di situ di lantai 3 itu ada resto Indonesia yang punya dan pegawainya itu semua orang Indonesia. Nah kita di situ order lah nasi campur Bali dan terus itu enak banget. Tapi enak. Untuk di Bali, untuk di Jepang, dan sebenarnya Itu harganya oke sih. Dia harganya oke dan menunya enak semua. Enak. Jadi rasanya Nggak tuh fail oke, lah, nggak fail. fail. Sama kita order teh hangat karena ya kita jombo ya. Terus itu Terus, makan udah lemes, and then Aku kekenyangan. kekenyangan kita udah dengan santai nih Santai mau nih, jalan kita ke ngecek bahwa Shibuya. stasiun Shibuya ngambil koper. Ternyata Nah, ternyata dekat cuma satu stasiun. terus sesian kita kayak udah aku pengen cepetan pulang deh, besok kita mau siap-siap ke Fuji kayak gitu kan. Udah tuh sampai Shibuya Station kita ke tempat yang kita pikir itu adalah penitipan loker kita. Dengan beda kita jalan Kita mikirnya adalah segede-gede stasiun adalah sebundahan HI. dan kayaknya tuh penitipan loker nggak sebanyak itu gitu kan. Tapi ya itu aja. Terus kita jalan dari Shibuya, dari Harajuku ke Shibuya. Iya benar. Nah, curiga adalah pas masuk kok turunnya banyak kali, ya kan? Kita perasaan dan waktu itu kan naik kayak di bawah tanah gitu. Cuma Kita mulai sas nih, kita mulai sas. Tapi Gimana kan caranya kayak- naik? Iya karena itu lost banget, literally di situ kita lost kayak aduh pusing banget rasanya tuh kayak frustasi banget, bener-bener kita belum mandi, belum beres-beres, bahkan belum check in guys kita. Frustasi banget sampai akhirnya tapi Mas Ubi sempat kita habis itu Kita di Shibuya Station. kita di Shibuya Station kan habis itu Itu sampai pukul ini ada report jam 22.44 nya aku masih stres ditemenin sama dibantuin polisnya. bapaknya yang bener. Ini bapak yang bener, tapi Bapaknya kita yang- juga tapi tahu kita cara tuh nggak masuknya. ngeh. Jadi gini, jadi koper kita itu kan ada di Central Gate. Central Gate itu ada di dalam GR Station. Yang mana kita tuh nggak punya GR pass. Yang kita pikir kita nggak bisa masuk. Tapi kita ke pikir situ. nggak bisa Kita masuk. nggak bisa masuk ke situ. Dan orang sana nggak bisa bahasa Inggris. Ada di Tokyo yang bisa bahasa Inggris. Terus habis itu dia tuh bisa masuk dari dalam, cuma kita nggak tahu gitu loh caranya tuh gimana dan kayak apa namanya ya pokoknya nggak ngerti lah gitu. Akhirnya sampai pukul ini masih stres berat, 22.48 masih stres berat dan last train di Jepang adalah jam 11. Jam 11-an. 23.00 itu last train. Waktu kita diem doang, kita frustasi, orang-orang tuh udah pada panik mau masuk Lari-lari, kereta, pada lari lari-lari. semua. Kita kayak stres besar, habis itu kayak nggak bisa pulang dan akhirnya jam setengah 1 malam Kita memutuskan naik taksi. Berapa harganya? 1,8 1,8. 1.800 Oh, 800. 1.800 rupiah. Iya, padahal kayak cuma 15 menit 30. Oh, 30 menit. Nah, Karena kita lewat tol juga. Iya, kita lewat tol sih, tapi kayak ya itulah terasa mahal ya. Dan akhirnya pukul berapa ya? Ini 00.47 itu kan sebenarnya bentar loh, cuma 20 menit. Kayaknya perintah yang 47 kita di dalam itu tuh 22 kurangi 47 25 menit. 25 menit. Jadi 25 menit itu kita sudah sampai di Airbnb kita. Airbnb kita di Sumida yang City. Sumida City itu memang Klaten sih agak, jadi kayak agak jauh stationnya. Tapi overall ya Kita check-innya oke lah, nggak susah. nggak susah, nggak kenapa-napa. Roomnya tuh fine juga ya walaupun Ya, chilly, chilly, tapi oke. untuk ukuran Tokyo itu oke. Kita udah nggak mood sikat gigi. Iya, Oh, untung kita nggak makan. sikat gigi ada di tasku, jadi kita bisa sikat Oh iya gigi. benar. Bisa kita bangun tidur. Kita Nah. besok harus bangun pagi. Karena Tapi mau- kita karena cerita mau di hari ke pertama Fuji. dulu karena ini sudah jam 12.44 dan aku harus ngabisin Oh roti. iya, udah ngerti Roti dulu ini ya. adalah jimat untuk tidak diusir. Iya, Kita karena udah. jam 1 kita harus mulai kita beres-beres. ya. Nanti kita sambung di bandara. Bye bye. Bandara KLIA. Halo, sekarang kita lagi ada di KLIA. KLIA Terminal 1 di food court. Kita habis makan, aku makan sizzling rice with black pepper sauce chicken. Kamu Makan kemana? nasi goreng katsu. Ketin. Aku makan nasi goreng katsu. Itu wok. Kita udah wok enggak deh. Kita sudah check in. Tadi sudah bagasi sudah narok. Bismillah kita nanti connecting flights. Awas aja kalau sampai delay. SQ kita berharap padamu. Your world class. Please don't embrace us. Oke kita lanjut. Kita sudah di hari pertama tadi. Tadi hari pertama sampai kita malam banget. Semua capek. Tapi kita sikat gigi guys. Tapi kita tidak mandi. Oh, ini udah hari kedua ya? Ini hari pertama tadi kan. Kita hari tadi pertama. selesai. Oke, pokoknya tuh kayak udah chaos karena kita udah stres. Deketin. Karena kita udah stres, terus jadinya nggak apa-apa. Terus udah stres terus Habis itu jadinya kita sudah tidak mood ngomong. nggak mood ngomong beneran sampai itu cuma sikat gigi. Suaraku habis. Oh iya, Suaraku habis terus ganti baju.
Nggak ada baju. Oh, aku pakai baju sih. Terus habis itu kita tidur udah sendiri karena besok pagi kita tuh Jam seharusnya 8, jam 8 itu kita jam 8 itu Fuji sudah Tour. tiba di tempat meeting point Fuji Tour. Nah, Nah, singkat cerita sudah pagi hari pagi. ini kita udah bersemangat. itu adalah hari pertama kita kaget jam 5. Baru Itu sudah terang sekali. terang Terang banget. Terus Kaget. kayak kita cepet-cepet siap-siap dong. Siap-siap. Habis itu kan siap-siap dan Kita beli makan beli makan di Sevel. di Sevel. Kita ketemu mas-mas Uzbek yang dia ngasih tahu bahwa itu halal, itu ada babi. Yang mau kita beli ada babinya. Oh iya, Nah, betul. Mas Uzbek. Thank you Mas Uzbek. Itu kita beli di Deketin. beli di Sevel yang deket sama si Airbnb-nya itu. Terus habis itu kita tuh menuju ke tempat si Fujinya itu. Menuju ke tempat Fujinya itu gini. Jadi pertama pas order klub itu kita berdua tuh memang ada 2 titik poin. Ada 2 titik poin. Which kita berdua kira busnya itu akan stop by di 2 titik itu. Tapi at that time tuh kita kayak intentionally tidak menyadari kalau kita tuh pilihnya di Tokyo Station. Nah, dan kita tuh memang berencana karena kita tuh mepet. Jadi kita tuh kayak melihat nih jarak antara dari Airbnb ke station ke Tokyo Tokyo Station. Station atau Airbnb ke Tokyo Model Gokuen. Myogo-guen itu paling dekat di mana? Ternyata lebih dekat ke Model Gokuen. Jadinya tuh kita kayak di situ, oh yaudah deh kita ke situ aja karena lebih dekat juga. Kayak gitu kan. Karena kita kan mikir bis akan tetap berhenti di situ juga. Karena searah sebenarnya. Udah tuh sampai Tokyo Modegakuen, kita memang lihat kerumunan orang-orang itu pada mau Fuji Tour. Kita kayak tapi dari tour lain ya. Tour lain. Terus kita kayak mana ya bis kita. Itu tuh kayak udah setengah jam sebelumnya. 7.45 kita. 7.45 terus kita udah sampai terus kayak nungguin bis kita gitu loh. Mana ya kok orang lain udah pada datang kita belum datang. Sampai akhirnya mulai sepi. Tiba-tiba dia WA aku di call kayak kamu di mana? Kayak gitu kita udah di sini, dia kayak ngirimin foto pakai yang lonceng-lonceng penanda tour guide-nya itu. Terus langsung di call dibilangin kita di Tokyo Modegakuen, tapi dia bilang bus tidak berhenti di Tokyo Modegakuen karena seluruh passenger itu di Tokyo di Tokyo Station dan katanya dia tuh akan ada temennya yang jemput kita dalam 10 menit. Tapi ternyata tidak ada. Oh, temennya habis itu nge-WA aku. Dia bilang, temennya pun bilang, kita nggak bisa kalau jemput kamu di Tokyo Modegakuen. Kalau mau ganti hari aja kayak gitu. Terus kita pusing, luka, terus kayak nggak tahu lah. Posisi sudah pilek dua-duanya. Dua-duanya Kita kedinginan, terus kayak ya udah deh kayaknya terus kita mengikhlaskan aja. Sambung Ya rela. udahlah, berarti memang nggak rezekinya ke Fuji saat Mau yang itu. pandum ya. Habis itu kita move on dari kesedihan tidak jadi ke Fuji itu, pergilah kita ke fucking Shibuya Station. Enggak, jadi awalnya kita tuh akhirnya mau ke Shibuya Station. Oh iya, betul. Di situ kita realize bahwa di situ tuh kita juga disuruh masuk ke sebuah pintu masuk metronya itu tuh tulisannya JR Line. Iya. Terus kita bingung, lah kita kan bukan JR Pass. Kita nanya ke orang bus bandara, airport bus, dia kan bisa bahasa Inggris pasti. Nah, dia ngasih tahu bahwa ternyata JR Line itu include di Yamamoto Line. Kita ingat, aku ingat Yamamoto Line. Yamamoto Line itu walaupun JR kita nggak Line. punya JR Pass, Kita bisa masuk. kalau misalnya kita melewati Yamamoto Line. Jadi itu tuh kayak JR Pass itu sebenarnya kartu yang menginputkan semua line di Tokyo, Jepang. Jepang. Nah, salah satunya Yamamoto. Jadi itu bukan berarti kalau kita nggak punya JR Pass itu kita nggak bisa masuk ke itunya. Cuma ya mungkin ada beberapa line yang kita nggak bisa pakai Suica-nya itu. Long story short, kita akhirnya menyusuri dari station di mana kita buka map tuh, kita buka line. Itu terus kayak kita tengok dulu nih kemarin tuh kita tiba terakhir dari kita ingat Yoyogi, pokoknya Yoyogi habis itu kita ke Shibuya. Betul. Jadi kita seser dari Yoyogi ke Shibuya. Ternyata kita stasiun apa gitu aku lupa. Itu green line-nya dia di belakang dia setelah Yoyogi. Iya. Dia setelah Yoyogi. Jadi kayak bisa ternyata guys. Ya udah kita mengulangi itu dan alhamdulillah ternyata ketemu. Alhamdulillah ketemu final chapter. Setelah malam panjang 900 yen kali 2 1.800 180.000 200.000 lah gampangnya. 200.000 untuk titik koper. Nah, itu kita udah capek. Kayak yaudah deh pulang aja, yang penting koper kita sudah aman, sudah di tangan. Terus kayak kita karena desperate lah, ya udahlah kayak nggak ngapa-ngapain juga, kita tidur karena kita kekurangan tidur juga semalam tuh. Benar, ke Klaten City dan tidur akhirnya. Nah, setelah tidur dan mataku merah banget guys waktu itu. Karena kering mungkin ya, kering. Terus kayak capek. Kurang tidur. Habis itu tidur, kita bangun jam 1. Jam 1 bangun. Terus makan lagi, makan baru jam 4 tuh di Sujihan. Apa? Sujihan. Oh iya, kita baru makan itu jam 4 di Sujihan. Sujihan tuh kita antri. Jadi itu tuh semacam saijin yang di Senopati itu dari ikan terus ada nasinya, ikan mentah. Terus ya udah sih kayak basically ada sausin dikit gitu. Harga berapa harga?
lupa, tapi ya sekitar pokoknya 200. 1.800 kalau nggak salah. Lebih ya? Enggak, pokoknya berdua tuh 436. 4.036, 4.300. Iya 2000-an mahal guys Ya, pokoknya. mahal lah pokoknya itu guys. Dan itu kayak turis banget. Turis banget, jadi kayak tapi ada juga locals yang asli. Lokalnya ada sih. Ya, Cuman nah. mostly turis dan yang masaknya orang Indonesia deh. Oh gitu. Iya. Di situ manisku ini kira dia makan alkohol. Dia panik aku. Panik. Ini ada alkoholnya gitu. Maksudnya mau ini enggak? Ya, Jadi gini. Jadi tuh kayak dalam satu set itu kita tuh dapat bowl isinya rice dan ikan-ikan dan satu sashimi. dua Dua helai sashimi terus kayak ada saus coklatnya gitu loh. Yang mana ada wasabi kecil nyempil itu ditaruh di bawahnya. Nah, di kayak Amir karena kayak kurang suka juga dengan si bowlnya itu sebelum dikasih kuah, aku makanlah sashiminya. Begitu suapan pertama zep kayak gitu langsung. Ini alkoholnya. Aku kan bingung ya. Aku makan masa siang enggak? Sama kan? Enggak ada. Iya pokoknya, tapi itu juga sausnya nggak enak. Aku nggak suka banget saus hollandaise, ya kan? Hollandaise itu kayak aku benci banget, baunya tuh nggak enak dan kayak nggak enak lah pokoknya. Nah itu sausnya tuh itu plus ada wasabi yang termakan. Terus ya udahlah, alhamdulillah sudah mencoba itu yang penting. Ya, yang kami coba itu Habis itu kita kita nggak ke Harajuku. Kita nggak ngapa-ngapain dulu tuh, kita diem doang. Kita mau mencoba bus di Tokyo. Oh, iya, Tapi nggak kayak ya udahlah daripada bingung macam-macam, jadi kita nggak jadi naik Nggak bus. jadi. Terus Kita kita akhirnya ke naik Harajuku. apa ya stasiun apa gitu aku lupa juga sebenarnya. Ueno tuh, nah Ueno itu suasananya tuh kayak wah Elit, mewah gitu, elit. elit. Dia sebenarnya tuh kalau si siapa kemarin itu hari kemarin kan kita ke Mori itu elit tapi nggak banyak mobil pribadi. Kalau di sana tuh literally yang elit kayak orang-orang tajirnya tuh. Dan mobil-mobilnya mewah, ngeri. Jadi di situ kayak apart-apart banyak penduduknya tapi kayak tajir semuanya. Dan terus habis itu kita ke mengarah ke Harajuku. Harajuku. Kita jalan strolling around Harajuku. Kita Dari diem dulu di depan Apple Store. Iya betul. Kita diem dulu di depan Apple Nah, kita Store. tuh ngelewatin Harajukunya bukan yang kayak banyak fashion kayak gitu, tapi juga ke Harajuku Kita yang di kayak Harajuku yang session lain. bagus, yang kayak banyak branded stuffnya gitu. Jadi Terus kita masuk sebuah mall yang itu kayak nggak ada apa-apanya sama GI. nggak ada apa-apanya sama GI, pokoknya kurang lah, pokoknya Mallnya itu kayak kurang B aja. Terus habis itu kita ngapain ya? Habis itu kita ke ini dulu, Osman dulu, kita lihat on di Oh, situ. iya, Kita benar. lihat on. Oh, harganya segini. Oh, Tapi iya. ada cerita lagi nih terkait on ini, persepatuan on ini. Yang aku yang susah itu. banget, jauh banget nyarinya. Oke, itu Nanti besok kita ya. di Kyoto, di Osaka. Nah, terus udah tuh kita akhirnya sudah petang, tiba-tiba keluar mall itu udah kayak jam 6-an gitu. Udah gelap. Terus kita yaudah mumpung di Harajuku, kita makan Ohno beef. Roast beef Ohno. Roast beef Ohno. Dimana itu tuh banyak direkomendasikan orang Vlogger orang Indonesia. Bener-bener Indonesia, garis bawah Indonesia. Karena ternyata antri itu kita kayak kita alhamdulillah nggak ngantri. nggak antri, Kita kayak alhamdulillah nggak ngantri. seneng banget, kayak langsung bisa masuk lapar gitu kan. Langsung lah tok. Udah tuh Dan itu juga harganya berapa? 1.800 ya? lah pokoknya Mahal. larang soalnya. Mahal. Mahal lah. Pokoknya tuh dua itu tuh mahal semuanya. Di hari itu mahal makan Mahal, kita. mahal. Mewah kita makan. Kayaknya sampai sejokut mungkin ya. Di hari itu ya? Di hari itu. Ya. Terus habis itu kita makan jadi aku tuh yang sausnya hollandaise, kalau Mas Lutfi itu sausnya Saus apa ya? Pokoknya beda. Pokoknya beda lah. Pokoknya lebih enak sama Mas Lutfi menurut aku, walaupun dua-duanya jadi gini. Dia tuh tipikal daging rebus yang kayak Cuma cuma daging ditata. gitu. Dagingnya bukan direbus. Aku kayak- rasa dia cuma ditaruh gitu loh. Iya benar. Iya, betul. Terus habis itu pokoknya daging ditaruh doang, di atasnya dikasih telur. Ditata seperti moncong, Kayak corong moncong gini. gitu, corong. Terus Atasnya ada kasih telur mentah. Terus Nah, kayak sausnya tuh di nasinya. betul. Disiram sih, tapi sampai jatuh ke nasinya. Iya benar. Terus ya udah deh akhirnya Makan, rasa apa? arah masuk bos. Sebenarnya nggak bau daging, actually itu nggak Enak, bau daging. sebenarnya kalau itu matang tuh enak. Itu tuh daging yang bagus, menurut itu kayaknya itu daging mahal. Grade A lah, grade A lah. Cuman memang bukan tipikal kita rasanya kayak apa sih? Kayak ini dijual kayak gitu kan, kayak nggak Dan jelas. akhirnya tidak Kuat. habis. Cuman setengah aja nggak kuat Nggak saya. kuat. Akhirnya cuma tak minta makanlah nasinya. Iya. Karena Satu, nasinya aja. Heeh. Terus di situ aku sedang berusaha menghabiskan itu dengan posisi perut sudah Kenyang. di luar antri bos, Kita sampai bingung nih kenapa orang-orang di luar suka. antri bos. Dan itu tuh locals banyak, kayak memang Iya, mungkin iya. selera locals ya kayak gitu. Cuma ya memang intinya lidah kita nggak masuk aja sih, bukan berarti itu kayak mungkin orang lain kita yang bisa, nggak masuk. lidah kita nggak masuk aja gitu. Terus Habis itu selesai. pulang sih. Oh iya, kita pulang ya habis itu ya. Pulang karena kita persiapan Pulang, besok karena mau besok itu mau ke Osaka. Dan di Itu- Osaka, menuju Osaka kita tercepot-cepot lagi. Iya, Kita kita lanjutkan. tekan besok. Nanti. Nanti, bye bye.